Karena setiap saya berkunjung ke masyarakat, saya pasti akan menanyakan itu. Kepuasan masyarakat dan program yang sudah tersentuh oleh masyarakat apa. Sayangnya gitu loh, masyarakat merasa tidak puas kan, bukan karena program yang tidak berjalan. Mungkin terkesan pertama lambat, kedua program yang dijalankan juga tidak menyentuh seluruh elemen yang ada. Kalau misalkan jalan di tengah di tengah kota itu bolong, masyarakat tetap akan menyalahkan pemerintah Kota Cilegon. Misalkan ya bolong nggak diperbaiki, akan menyalahkan pemerintah Cilegon. Kalau ada misalkan ada kecelakaan, udah tuh media biasanya nih yang bikin gara-gara nih Pemkot tidak peduli dengan jalan yang ada gitu kan. Padahal kalau misalkan masyarakat tahu, itu bukan kewenangan kita. Nah, apakah masyarakat mau tahu hal seperti itu? Nggak mesti tahu. Makanya lagi-lagi Pemkot harus berinovasi gitu. Kalau misalkan itu bisa ditambal, tambal aja lah. Kalau misalkan nggak bisa nambal gitu, ya udah pakai uang saya atau nggak apa-apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya di program Ngode Ngobrol bareng anggota Dewan. Kali ini saya mengajak Sobat Kabar Banten untuk berbincang dengan anggota DPRD Kota Cilegon, Bapak Andi Kurniadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, gimana kabarnya, sehat Bang? Kabar Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tapi ya, kemarin habis meriang itu sakit yang tidak diinginkan. Ya begitulah. Kecapean apa habis ini? Iya, emang kemarin kan habis perjalanan jauh ya, 12 jam itu ke daerah Jawa sambil itu jemput mertua. Oh, mertua, dikira jemput kemenangan Partai Nasdem. Oh gitu. Bang, ini kalau masyarakat di Kota Cilegon kan sudah tidak aneh dengan Bang Andi ini, tapi Sobat Kabar Banten pasti ingin tahu nih jejak Bang Andi kok bisa sekarang sampai menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Sejarah masuk dunia politik gimana awalnya, Bang? Gini, sejarah awalnya masuk itu saya memang diusung oleh keluarga, gitu kan. Dan yang paling menginginkan saya untuk masuk ke dunia politik itu orang tua saya, ketua LSM BMPP ya, Denny Juweni namanya, yang panggilan tenar disapanya Kang Jen lah. Kang Jen. Ya, tahu nggak? Saya baru tahu ini, tapi udah tahu lama ngobrol dengan teman-teman Kang Jen. Kalau yang senior-senior pasti tahu lah. Nah, awal mulanya tuh dari situ tuh Kang. Saya masuk dulu di Partai Golkar, hijrah ke Nasdem, Partai Nasdem saya. Jadi awal mula masuk ke dunia politik tuh ya orang tua gitu, yang memang melihat adanya potensi mungkin ya di saya gitu. Jadi udah masuk. Karena orang tua. Karena orang tua dulu, dukungan orang tua terlebih dahulu gitu. Karena dulu saya masih umur 21 tahun kan. 21 tahun itu sudah diharapkan untuk masuk ke partai? Iya, karena kan memang minimal 21 tahun ya untuk masuk ke kepartaian itu, di kedewanan itu. Syarat dari KPU-nya kan waktu itu. Jadi pas banget. Itu masuk jadi caleg atau masuk partai? Yang pasti saya ada kaderisasi terlebih dahulu tuh. Di Golkar dulu gitu ya? Di Golkar dulu saya. Jadi habis itu saya mencalonkan diri tuh. Dipanggil saya oleh Pak Wali Sepuh dan orang tua saya, diminta untuk kamu masuk anak itu kan. Karena memang dulu orang tua saya kader Golkar ya, dari zaman Cilegon berdiri lah.
Itu orang tua saya udah ikut dengan Pak Wali Sepuh dulu tuh. Gitu. Jadi tahu perkembangan Kota Cilegon. Makanya mungkin orang tua abang minta abang masuk menjadi anggota dewan. Ya persisnya seperti itu. Persisnya seperti itu. Iya. Karena orang tua pergerakan ya. Jadi. Iya. Kan orang Dulu tua. kemudian masuk Golkar dan awal menjadi anggota DPRD Kota Cilegon di partai yang sama. Maksudnya gimana? Iya dulu. Ini kan sudah 2 periode ya. Pertama kali jadi anggota dewan di partai. Dulu kan di Golkar kata saya. Terus hijrah ke Nasdem. Oh gitu. Jadi kata ulama itu nyari guru tuh jangan satu katanya kan, untuk bahan perbandingan. Jadi cari guru tuh yang banyak. Nah, akhirnya dari Golkar saya belajar politik lagi ke Nasdem. Tapi berhasilnya di Nasdem jadi wakil rakyat. Ya seperti itu. Karena memang ada itu ya, ada perbedaan, beda rumah, beda suasana, beda guru, juga beda perlakuan gitu. Jadi memang di Nasdem luar biasa untuk kebebasan kita berpikir, terus kebebasan kita untuk berinteraksi dan yang lain-lain itu emang saya akui luar biasa. Itu menariknya buat abang di Nasdem ya? Iyalah, yang pasti itu. Kemudian memutuskan untuk menjadi caleg di tahun 2000. Saya di 2014 itu. Oh, 2014. Dari Golkar kata saya itu. Saya jadi caleg pertama awal mula di Golkar dan saya juga ya berterima kasih di Golkar karena memang Golkar sangat luar biasa kalau untuk organisasi ya. Sebuah organisasi yang memang pemicunya itu dari Golkar kan. Terus saya ke Nasdem itu gitu. Dan itu. Yang kedua kalinya dan 2 kalinya saya baru ke Nasdem gitu jadi caleg. Dua periode menjadi wakil rakyat. Ya. Apa enaknya bang? Kalau dibilang enak, saya dulu sempat berpikir sama seperti itu. Gitu. Jadi anggota dewan tuh enaknya apa sih gitu kan? Ya saya juga awal-awalnya bingung. Saya pernah membohongi diri saya sendiri kan. Jadi anggota dewan itu saya harus rapi. Kalau bepergian harus celananya bahan tuh, iya kan? Kalau di kampung harus pakai baju koko, terus formal lah gitu. Ya formal lah gitu, menyesuaikan dengan kedewanan kan gitu. Menjelang 1 tahun saya menjadi anggota dewan, ternyata apa yang saya pikirkan salah, gitu. Saya membohongi diri saya sendiri nih kalau kayak gini. Dan akhirnya saya berpikir orang yang paham dengan saya dan orang yang tahu dengan saya, mereka akan tetap memilih saya. Saya yakin itu kata saya. Akhirnya saya lepas itu semua yang menjadi menjadi kebohongan tadi. Iya, menjadi sebuah kebohongan di diri saya lepas semuanya dan saya kembali lagi menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu. Karena memang itu yang lebih baik. Ini menarik nih bang, ada perubahan dari kan pola kebiasaan berpakaian begitu ya. Tapi enggak ya kalau sikapnya ya? Kalau sikap enggak. Kalau sikap juga ya. Saya sikap juga sama. Saya dipengaruhi oleh kedewanan. Jadi sikap itu saya akhirnya harus santun gitu. Harus santun, harus ramah tamah, harus ya intinya saya harus menjaga marwah kedewanan saya. Ternyata untuk menjaga marwah kedewanan juga tidak mesti seperti itu. Yang penting kita tidak melanggar aturan di kedewanan dan bisa memberi contoh kepada masyarakat. Dan kita juga harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya apa yang dilakukan dewan itu seperti ini. Apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat itu akan kita perjuangkan gitu. Dan ya alhamdulillah orang lagi-lagi yang tahu saya, yaitu ya faktanya. Ya mohon maaf saya dari Golkar itu mendapatkan suara 2.500. Pindah ke Nasdem pertama kali caleg. Caleg. Pindah ke Nasdem, suara saya naik 3.000 lebih lah. Gitu. Artinya dalam tanda kutip cara berpakaian itu tidak merubah pandangan orang. Tidak, dulu rambut saya gondrong waktu di Nasdem tuh. 2 tahun saya gondrong segini. 2 tahun itu. Tapi itu ketika berpakaian menjadi seperti biasa gitu, contohnya kayak saat ini begitu ya, gimana tanggapan masyarakat tuh? Nggak masalah, saya jelaskan kepada masyarakat begini Kang. Umur itu hanya angka, hanya angka. Jadi kalau ingin menghargai seseorang,
lihat kemampuannya. Jangan lihat dari pakaian, jangan lihat dari berapa rupiah yang dia punya gitu kan. Karena banyak orang yang berpakaian rapi sekarang ya nipu orang gitu kan. Banyak kan kejadian-kejadian seperti itu. Dalam tanda kutip tidak semua ya. Lah iya, tapi itu segi pakaian ya, yang saya lihat di berita gitu, dan saya juga ya pernah menyaksikan sendiri, ada di lingkungan saya orangnya rapi gini. Itu pamul lah yang pernah ketipu itu. Awalnya ya tinggal sekomplek gitu. Pak, saya ada kerjaan di sini gitu. Ya karena meyakinkan dari segi pakaian gitu ya, dari performa gitu. Tuh, modalin lah. Ngilang kan? Coba. Perannya nggak kelihatan. Hah? Perannya nggak kelihatan, udah jadi. Maksudnya gimana? Iya, setelah jadi perannya tidak kelihatan sebagai anggota dewan begitu. Bukan, ini masalah pakaian gitu. Ini bukan anggota dewan, bukan. Gitu. Jadi yang saya ceritakan itu orang yang berpakaiannya rapi gitu. Belum tentu juga mencerminkan sosoknya gitu. Iya, artinya dewan pun sebenarnya tidak harus memperlihatkan dari sisi pakaiannya, tapi yang lebih penting itu implementasi peran anggota dewan itu sendiri. Betul. Benar-benar. Tapi ada tapinya juga, Kang. Ya kita juga harus menyesuaikan. Kalau misalkan ya jujur kalau rapat paripurna nggak mungkin saya kayak gini. Yang pasti ada itu aturan-aturan yang harus saya patuhi. Terus kalau rapat juga ya nggak mungkin saya pakai yang kayak gini. Makanya pada saat tadi rapat saya nggak rapat karena memang tujuannya podcast. Udah banyak teman-teman yang rapat. Bang, berarti sudah 2 periode sudah menjadi anggota DPRD Kota Cilegon dah. Dan sekarang tersisa kurang lebih 1 tahun lagi ya? Iya. Melalui Partai Nasdem. Apa yang sudah dilakukan, Bang, selama menjadi anggota Dewan? Kalau pertanyaannya bagus tuh, apa yang sudah dilakukan tuh ya? Kalau misalkan berbicara apa yang sudah saya lakukan, mending jangan tanya ke saya deh. Tanya survei saja langsung ke lingkungan masing-masing, silakan. Karena kalau misalkan saya yang menjawab, itu pasti jawabannya akan berbeda dengan fakta yang ada. Jadi mending langsung saja deh. Dengan masyarakat yang merasakan. Dengan masyarakat yang merasakan. Itu akan lebih fair tuh jawaban itu. Kalau nanya ke saya, ya akan saya jawab bagus semua lah. Tanpa adanya keluhan gitu kan. Cuman saya nggak mau begitu. Lagi-lagi gitu. Sekarang posisinya dia apa? Di Bapemperda ya, Bang? Saya fraksi Nasdem ya, fraksi Nasdem untuk komisi 4. Saya jadi anggota komisi 4 dan saya ketua Bapemperda sekarang tuh. Ya, jadi ketua unsur pimpinan saya di situ. Ketua komisi 4 berarti membidangi... Enggak, kalau komisi 4 saya anggota ya? Kalau komisi 4 itu membidangi apa? Pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon. Bang, pasti kan sebagai anggota dewan banyak tuh aspirasi dan mungkin aspirasinya juga tidak hanya yang berkaitan dengan komisi 4 gitu. Betul. Itu gimana itu, Bang? Ini nih pertanyaan umum tapi bagus nih. Gini, masyarakat itu tidak mesti tahu prosesnya seperti apa, dan saya sadar itu. Masyarakat itu lagi-lagi tidak melihat dewan itu seperti apa kan, ya, tidak melihat dewan itu di komisi mana, bagiannya apa, karena masyarakat tuh ya lagi-lagi nggak mau tahu. Yang penting wakil rakyat aja. Yang penting wakil rakyat dan bisa semuanya. Ada satu pertanyaan yang saya juga
bingung untuk menjawab. Dan saya tanyain itu di Kepala Dinas Kominfo itu Pak Didin. Si ibu-ibu tuh ngomong gini, Pak Dewan, apa Bi? Tolong kita sih, kli ya. Wong si anu ko je, namaku udah selot je ko. Pusing gitu aja kon. Coba saya udah bisa tadi tutup ko je, anu ko online judi ko, judi online tuh katanya. Itu kan pertanyaan yang menurut saya harapan yang memang diberikan kepada saya gitu. Untuk bagaimana caranya, apa yang menjadi aspirasi dari si ibu-ibu ini itu bisa gitu. Karena akar permasalahannya gitu. Iya. Dan saya sadar itu. Tapi saya juga sadar keterbatasan saya gitu kan. Karena itu kan ketentuan adanya di pusat tuh untuk masalah-masalah hal-hal kayak gitu. Dan saya pertanyakan itu walaupun saya diketawain oleh orang yang paham memang dengan aturan itu. Saya juga bilang, saya paham aturan itu adanya di kementerian, kata di pusat. Tapi karena ini pertanyaan dari ibu-ibu itu, dan saya nanti akan tanyakan di dinasnya, kata saya. Ya saya tanyakan Pak Kadis. Jadi mohon untuk dijawab. Pak Dewan udah tahu jawabannya katanya. Jadi saya udah nggak bisa jawab katanya. Seperti itu kan. Saking punya rasa tanggung jawabnya ya? Saking punya rasa tanggung jawab. Aspirasi masyarakat. Karena pertama kali saya menjadi anggota Dewan, saya berpikir ini saya harus punya mutu nih. Saya harus punya punya karakter nih. Karena kalau saya tidak punya karakter, saya nggak tahu nanti saya akan menjadi anggota Dewan apa. Ya akhirnya dengan perjalanan yang ada ya 2,5 tahun akhirnya saya sudah berjanji pada diri saya, intinya saya menjadi anggota Dewan. Ada manfaatnya untuk masyarakat. Udah itu aja. Jadi apapun aspirasinya diperjuangkan. Apapun aspirasinya akan saya perjuangkan, sekecil apapun. Soal hasil pemangku kebijakan yang menjalankan. Nah itu mah ya. Yang penting saya sudah karena saya representasi masyarakat ya. Karena memang ada pandangan umum Dewan itu pelayan masyarakat, salah. Dewan itu aspirasi masyarakat. Pelayan masyarakat ya pemerintah. Gitu. Ada pasalnya kok. Pasal berapa ya? Saya lupa itu. Bang, soal aspirasi ini jadi saya ingat karena kan tadi berat mungkin ya. Karena semua aspirasi disampaikan gitu meskipun bukan kewenangannya di Komisi 4. Ada nggak aspirasi yang memang sudah Abang sampaikan ke pemerintah Kota Cilegon gitu, tapi sebenarnya si dinas ini bisa melakukan gitu, tapi ternyata itu tidak dilakukan. Ada? Ya ada. Ada ya? Ada. Tapi dulu, sekarang udah nggak pernah. Udah nggak pernah ya? Sekarang jalan lancar-lancar aja? Sekarang lancar-lancar aja, karena sebelum saya mengajukan sesuatu, saya mencari data terlebih dahulu. Mencari data dari segi hukum, terus dari dari aturan daerah yang ada, serta bagaimana caranya apa yang saya ajukan ini memang dasarnya ada. Kepentingan ini untuk apa sih gitu. Terus kenapa sih harus dilakukan gitu. Nah, itu saya ucapkan di rapat anggaran itu. Jadi kalau untuk menolak, bantah data saya gitu. Bantah data saya saja. Jangan bilang iya nanti, jangan bilang anggarannya tidak ada gitu. Bantah datanya saja. Gitu. Jadi sampai sedalam itu ya mengkaji. Oh iya. Karena keberhasilan anggota Dewan itu dari segi pelayanannya kan. Dari segi pelayanan yang memang kita menjadi aspirasi masyarakat itu kan. Representasi itu. Kalau misalkan representasinya itu berhasil, ya masyarakat juga puas. Dan saya pribadi juga puas kan. Gitu. Karena sudah bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu. Nah, gitu. Bang, sejauh ini yang paling menonjol nih ya, yang mungkin saat ini masih terpendam ini sebagai wakil rakyat, ada nggak kebijakan yang Abang harapkan begitu dari Pemkot Serang, tapi juga belum direalisasikan, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, tapi paling tidak secara umum dari bidang apa tuh? Ada pendidikan, kesehatan?
Gini, memang di pemerintahan sekarang kan saya anggap lagi transisi ya, dari 2 dekade kemarin yang memang sudah dipimpin oleh kelompok Golkar gitu, yang sekarang ini kan baru nih, yang pasti kan butuh penyesuaian. Saya tidak seutuhnya menyalahkan pemerintah yang sekarang, hanya saja saya juga selalu ngasih saran dan masukan gitu. Kalau apa yang tadi dipertanyakan, saya jawab dengan pandangan umum saja. Kemarin pada saat rapat, saya sudah udah mengusulkan, tolong bikin survei untuk kepuasan masyarakat. Karena kepuasan itu terhadap pelayanan ya? Pelayanan. Apapun itu, dari pelayanan, dari segi pemerintahan, dari segi pembangunan gitu. Karena saya mengkritisi dari segi pembangunan saja, karena saya Komisi 4. Karena kemarin dengan Komisi 4 kan rapatnya. Itu aja dulu yang penting. Karena setiap saya berkunjung ke masyarakat, saya pasti akan menanyakan itu. Kepuasan masyarakat dan program yang sudah tersentuh oleh masyarakat apa. Sayangnya gitu loh, masyarakat merasa tidak puas kan, bukan karena program yang tidak berjalan, mungkin terkesan pertama lambat, kedua program yang dijalankan juga tidak menyentuh seluruh elemen yang ada. Bukan tidak tepat sasaran ya? Bukan tidak tepat sasaran, mungkin ini mungkin lambat, atau biasanya usulan itu yang memang sudah diusulkan tapi tidak terrealisasi, yang akhirnya bertahun-tahun tuh. Nah, kebanyakan kan program yang berhasil ini yang sifatnya pribadi kan. Kayak misalkan atlet yang mendapatkan sekian juta, terus beasiswa, itu sifatnya pribadi. Jadi hanya menyentuh personal ya? Iya. Bukan menyentuh. Gitu. Dan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat tuh. Jadi kalau misalkan harus seperti apa sih? Ya saya udah ngasih saran. Coba survei kepuasan masyarakat dulu. Itu yang lebih penting. Karena keberhasilan dinas itu adanya di masyarakat. Kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat. Kan itu. Logikanya sederhana aja gitu. Ya dengan kondisi pemerintahan yang sekarang mungkin susah lah, jauh lah. Jauh apa nih? Jauh. Ya jauh untuk kata sempurna. Itu jauh. Berarti masih ada harus diperbaiki ya? Oh, bukan harus diperbaiki lagi. Gimana mau diperbaiki, orang apa satu kesatuan ini pecah gimana coba? Suami istri pecah, ya udah bingung kita. Tapi sejauh ini gimana Bang fraksi dengan pemerintah? Ya kalau kita mah lagi-lagi kita tetap berada di sisi masyarakat, walaupun kita bermitra dengan pemerintah ya gitu. Hanya saja banyak yang saya sayangkan dari pemerintah nih gitu. Gitu karena memang tidak stabilnya di dalam sehingga dibawa keluar gitu. Akhirnya yang dapat dampak kan masyarakat. Bang, tadi kan sudah disimpulkan tuh soal dampak ke masyarakat karena ketidakpuasan, maksudnya belum ada kepuasan yang lebih dari masyarakat lah ya. Karena tadi lebih pada ke personal masyarakat begitu ya pelayanannya. Nah, saran Abang nih sebagai Ketua Komisi 4, sebenarnya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat hari ini nih di Kota Cilegon itu apa tuh Bang? Apakah infrastruktur jalankah atau memang hal lain? Ya lagi-lagi kalau masyarakat sih melihatnya kan secara umum ya, secara umum saja. Yang terlihat itu yang dinikmati, yang dilewati itu yang dinikmati. Nah, ya menurut saya lebih baik programnya dijalankan untuk manfaat orang banyak saja. Bukan berarti saya tidak setuju dengan adanya beasiswa, dengan apa namanya atlet yang berprestasi gitu. Itu iya oke. Tapi itu bukan acuan pokok gitu. Yang lebih penting yang mana gitu. Ya lagi-lagi itu mah silakan saja pemerintah survei ke lapangan
maunya masyarakat itu seperti apa, ya silakan gitu. Karena kan selama ini kayaknya pemerintah Cilegon ini belum pernah adanya mengadakan lembaga survei ke masyarakat untuk tingkat kepuasan, gitu. Kalau tingkat pengaduan mah udahlah, di kelurahan juga banyak kok. Cukup kelurahan pengaduan ya? Lah iya banyak kok. Apa-apa rah, ini, rah ini, gitu kan. Kan kepuasan masyarakat mungkin bisa dilihat dari itu Bang, apa RPJMD? RPJMD. Kalau RPJMD kan itu hal yang berbeda, Kang. Masyarakat lagi-lagi ya, masyarakat tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu, dan masyarakat juga tidak begitu paham dengan aturan-aturan gitu ya yang ada gitu. Dan saya juga sebagai representasi dari masyarakat ya mengakui adanya hal itu. Masyarakat itu kalau misalkan minta sesuatu disodorkan dengan aturan, itu udah malas, udah itu bingung. Ya karena aturan dibuat, dipublikasikan, iya yang baca, yang nggak baca kan tidak terlalu paham makanya. Sementara masyarakat jauh sampai ke sana gitu ya. Iyalah. Ya contoh kata saya gini Kang, kalau misalkan jalan di tengah di tengah kota itu bolong, masyarakat tetap akan menyalahkan pemerintah Kota Cilegon. Misalkan ya bolong nggak diperbaiki, akan menyalahkan pemerintah Cilegon. Kalau ada misalkan ada kecelakaan, udah tuh media biasanya nih yang bikin gara-gara nih Pemkot tidak peduli dengan jalan yang ada gitu kan. Padahal kalau misalkan masyarakat tahu, itu bukan kewenangan kita. Nah, apakah masyarakat mau tahu hal seperti itu? Nggak mesti tahu. Makanya lagi-lagi Pemkot harus berinovasi gitu. Kalau misalkan itu bisa ditambal, tambal aja lah. Kalau misalkan nggak bisa nambal gitu, ya udah pakai uang saya atau nggak apa-apa nih gitu. Itu memungkinkan Bang begitu ya Bang? Iya, karena saya juga pernah Kang melakukan itu. Pak Dewan udah ngajuin jalan nih katanya, enggak di itu. Wes nggak kita nguruk. Saya uruk Kang, udah uang 2 truk doang. Udah selesai. Ketimbang saya harus nungguin tahun depan. Karena harus menunggu aturan itu kan tahapannya lumayan panjang ya. Panjang memang. Nah bicara soal aturan nih Pak Ketua, Pak Andi kan sebagai Ketua Bamperda Kota DPRD Kota Cilegon ya. Sejauh ini gimana Pak? Gini, ada satu dinas yang memang saya anggap itu tidak efektif ya untuk menjalankan sebuah peraturan. Itu Pol PP. Pol PP itu kan polisinya pemerintah itu. Iya. Inspektorat ya, inspektorat polisinya pemerintah, Pol PP polisinya aturan itu kan. Jadi sebenarnya Pol PP ini harus tegas Kang, menjalankan seluruh aturan yang ada. Gitu kan. Karena yang bisa untuk menindak orang yang melanggar aturan gitu ya. Melanggar peraturan daerah nih gitu. Terus yang bisa untuk menjadi bahan diskusi gitu kan. Dan harusnya setiap aturan itu memang Pol PP itu mengetahui. Nah itu mereka. Ini sebagai contoh gitu, contoh ya. Ada misalkan orang yang jualan di jalan trotoar. Ya itu kan Pol PP yang bisa untuk menindak itu. Sebagai penegak perda ya. Nah, penegak perda. Dan itu juga bisa dilakukan di aturan-aturan yang lain. Misalkan contoh ada pamflet ya, apa nih? Kalau misalkan Indomaret tuh bikin apa sih namanya tuh plang ya? Iklan. Itu Pol PP berhak nindak itu. Karena itu memang harus ada retribusinya itu. Kadang juga ada Indomaret kan yang membongkar trotoar itu izinnya udah belum? Kan sebenarnya banyak itu kalau mau disikapi. Nah itu tuh salah satu dinas itu tuh yang ingin saya tekan untuk masalah-masalah yang ada nih, untuk menindak peraturan-peraturan yang ada. Itu akan ada revisi atau apa Bang? Mungkin
itu ya aturannya saja ya untuk menguatkan nanti Pol PP memang harus bisa gitu menindak itu, dan tidak harus lagi ada koordinasi dengan dinas terkait gitu, karena kesulitan Pol PP juga Kang untuk melakukan penindakan itu karena harus ada koordinasi dengan dinas terkait. Permasalahan kan koordinasi itu tidak mudah kan. Ya walaupun kita itu satu keluarga ya kan, saudara lah, sama-sama dinas. Ya koordinasi itu kan harus adanya surat menyurat. Karena kan bicara soal pemerintahan. Nah gitu. Jadi kalau misalkan itu ditindak sendiri menyalahi aturan juga. Gitu. Jadi itu yang nanti akan kita buat perdanya supaya malah di tahun ini kok, di tahun ini. Itu inisiatif Dewan ya Bang? Enggak. Saya udah bilang ke Pol PP tolong bikin peraturan yang memang bisa untuk penindakan. Nanti usulannya dari Satpol PP Kota Cilegon ya. Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja ya. Lah iya itu. Kota Cilegon. Nah, Bang sebenarnya kalau kemudian penindakannya begitu ya, kategori tadi misalkan tidak begitu maksimal, apa sih ruginya buat Pemkot Serang? Apa ya? Pemkot Cilegon, kerugiannya? Ya kerugiannya kan banyak potensi yang ada kan. Kebocoran-kebocoran yang memang kayak misalkan mau masang iklan gitu, itu kan kalau misalkan tidak ditindak gitu, ya lagi-lagi kayak Indomaret, Alfa dan yang lain-lain perusahaan-perusahaan yang sudah besar begitu, ya kalau iklan kan bayar kan. Iya. Udah gitu kalau cuma bikin kumuh dong buat apa ya? Nah, iya terus kayak misalkan perumahan tuh, iya, pasang di tengah jalan itu segala macam. Lu kamu tuh usaha, ya usaha itu ya berbayar gitu. Iya. Uang kita aja mau centang biru itu bayar 10.000, 10.000 ya? 10.000. Hah? 50 tuh. Coba. Apalagi ini pemerintah yang memang harusnya punya punya koordinasi dengan para pengusaha yang ada di Kota Cilegon. Bagaimana caranya para pengusaha juga di Kota Cilegon ini membantu Kota Cilegon supaya lebih baik gitu. Yang pasti kan itu nanti kalau misalkan taat bayar pajak, taat retribusi. Kota Cilegon juga kan kalau ada kegiatan-kegiatan apa sudah tidak berbicara masalah anggaran lagi karena memang ada anggarannya. Gitu kan. Jadi ada dampak positif buat PAD ya. Iyalah. Jangan sampai masuk rumah orang tapi nggak ketuk pintu gitu. Nah, itu udah paham itu. Nah, selain itu Bang Perda di tahun ini ada berapa raperda yang sedang dibahas? Ada 12 kok. 12 raperda. 12 raperda itu. Di antaranya, dan inisiatif Dewan itu ada 4 ya. Tapi dicoret 2. Berarti asalnya 14 ya, dicoret 2 itu. Yang sedang gencar dibahas soal penyakit menular. Oh, penyakit menular. Tinggal 1 itu sih. Ya. Kenapa tuh Bang? Penyakit menular di Provinsi Banten apakah di Kota Cilegon banyak atau? Iya enggak, karena itu memang ada permasalahan yang biasa di negara gitu kan. Sehingga kalau turun ke bawah ya aturannya harus ada gitu kan. Itu yang harus dilakukan. Jadi ya menurut saya itu penting. Ya bagus juga Dewan ada inisiatif ke situ bahwasanya ya penyakit menular ini kalau misalkan terjadi sesuatu kita udah ada safety-nya nih. Jadi kalau misalkan sudah ada masalah gitu kayak COVID kemarin kan. Iya. Makanya banyak aturan-aturan yang dibuat secara dadakan lah, kita enggak gitu. Kita ingin mempersiapkan itu. Ya bukan berarti kita kepengen bukan kepengen Kota Cilegon itu ada penyakit, enggak gitu. Kita hanya membuat payung hukumnya saja. Itu aja supaya kalau misalkan ting-bating ada terjadi sesuatu, ya kita udah tinggal jalan aja. Tanpa memikirkan nanti ini gini menyalahi aturan nggak, gini menyalahi aturan nggak, kan gitu. Makanya kita buat payung hukumnya gitu. Jadi ketika nanti ada kejadian begitu ya, itu sudah kebijakan sudah bisa dijalankan. Iyalah, tinggal action aja udah. Itu inisiatif Dewan apa? Inisiatif Dewan. Diperkirakan Bang, tahun ini selesai ya? Selesai semua. Selesai.
Sejauh ini masih dalam pembahasan. Ada 3 sekarang yang dibahas itu. Ada 3 penyakit menular, terus apa tuh ya? Aduh, saya sampai lupa. Penanaman modal. Penanaman modal. Yang satu itu UMKM. UMKM. Ya. Nah, ini menarik UMKM. Kenapa dengan UMKM? UMKM. Kan UMKM itu usaha lapisan masyarakat bawah ya Bang ya. Menarik juga Pemkot Cilegon membahas soal itu. Oh iya dong. Kita harus memberi perlindungan juga lah kepada pengusaha lokal. Jadi ada rencana pembinaan yang dasar hukumnya Perda itu ya Bang ya. Dipastikan nggak Bang itu dari Perda-Perda yang sedang dibahas tahun ini akan selesai hingga kan tinggal menghitung beberapa bulan lagi nih. Selesai kok. Selesai. Karena sudah lagi dibahas sekarang. Dan kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sejauh ini respon pemerintahnya? Kalau respon pemerintah, ya tanyain ke pemerintah lah. Saya nggak bisa menjawab itu. Kan dinamika pembahasannya pasti ya terasa. Ya kalau dinamika pembahasan kemarin itu kita hanya membahas permasalahan lesunya pemerintah mengajukan raperda. Itu aja udah. Jadi memang di tahun ini kebanyakan inisiatif dewan kan. Inisiatif dewan ya. Inisiatif dewan. Oke, Bang, secara umum boleh saya simpulkan ya? Boleh. Secara umum masih banyak PR di Pemkot Cilegon. Sangat banyak kan. Aduh, paleng kadang saya pusing rapat. Makanya harus dari Nasdem wali kota Serang ya. Wali kota Cilegon ya. Kenapa? Harus dari Nasdem. Oh iya, Nasdem nanti. Bang, mungkin ada harapan atau paling tidak nasihat ya buat Pemkot Cilegon sebagai wakil rakyat kota Cilegon. Nasihat. Ini udah mau beres. Udah mau beres. Sebelum beres saya mau nanya nih. Boleh. Kira-kira ke depan yang mencalonkan menjadi wali kota siapa aja orangnya? Orangnya banyak. Siapa aja coba sebutin? Yang sudah jadi sekarang Pak Heldi. Terus kedua? Yang kedua kan sudah terlihat tuh Pak Sanuji. Sanuji terus? Yang ketiganya itu udah pasti dari Nasdem. Oh, dari Nasdem. Terus? Saya harapan Abang. Ya, terus? Iya, udah gitu aja. Itu aja. 3 dan yang menang Nasdem. Ini nih. Ini lagi ngerayu saya nih. Ini Kang. Harus deh. Oke, Bang. Ini menarik nih ya untuk dibahas nih. Ke depan itu kan diprediksi ada 4 calon. Ada 4 calon. Di pemilu Pilkada 2024 Pilkada nih ya. Saya sebenarnya udah ditawarin sama DPP. Kamu nggak jadi wakil. Nanti lu gue survei ya, cek ombak kata. Siap. Itu. Pak Heli pasti. Bu Ati, ya kan? Bu Ati dari Golkar. Ya, Bu Ati mungkin maju lagi mungkin. Pak Ketua mungkin. Terakhir PKS. PKS. Tadi kan ngomong Sanuji kan? Kalau saya nggak berpikir gitu. Jadi nanti siapa yang mencalonkan dari PKS nih ya, itu akan ada rangka itu, rangka untuk pemenangan. Kalau misalkan wali kota mencalonkan diri, ada kekosongan kan? Kekosongan jabatan. Ya kan? Kosong jabatan. Itu yang nanti akan dimanfaatkan oleh lawan politik. Paham kan? Nah, kalau misalkan dua-duanya nyalon, otomatis Pak Sekda. Kosong. Pak Sekda yang maju. Pak Sekda dong. Nah, PLT nanti ya. Nah, jadi PKS ini kayaknya nanti akan mengamankan nih posisi itu. Oke. Gitu. Jadi Pak Sanuji tetap. Dari PKS yang dicalonkan siapa saya nggak tahu. Oh gitu ya. Tuh. Jadi mengamankan posisi. Makanya kenapa kata saya di awal tadi saya bilang kondisi Cilegon ini kurang bagus ya karena itu. Karena dari awal itu sudah bukan itu lagi, sudah bukan wali kota dan wakil wali kota lagi yang dikedepankan.
tapi rival yang nanti akan dilakukan di 2024. Itu tuh. Dan masyarakat juga harus tahu gitu. Saya selalu berharap dan saya juga selalu berbicara teman-teman ya kondusifin aja dulu gitu. Nih di dalam supaya tidak ada dampak nanti di masyarakat. Karena selalu seperti ini akhirnya kita juga bingung kan. Gitu. Tapi udah fix DPP sudah ini ya? Apa? Sudah. Ya belum lah nanti. Gimana sih? Nggak, saya kira Nasdem akan berkoalisi dengan PKS di Kota Cilegon karena di pusatnya juga koalisi. Oh lah, belum tentu dong. Ya. Gimana? Cuman kalau misalkan ada interupsi dari partai karena saya anggota partai, gitu, ya saya siap gitu. Untuk maju sebagai calon wali kota. Bukan koalisi. Oh, koalisi. Gimana? Waduh, kan maju calon dulu baru koalisi gitu kan. Iya. Ya di pusat itu kan dinamikanya seperti itu. Mungkin di daerah akan berbeda gitu kan. Karena politik itu kan dinamis ya. Gitu. Oke, Bang Andi siap. Saya doakan Bang Andi menjadi wali kota Cilegon. Iya. Oke. Ya, sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Bang Andi. Banyak hal yang diperbincangkan, termasuk terkait dengan keadaan kota Cilegon saat ini, dan yang lebih menarik tadi Bang Andi akan maju sebagai wali kota. Amin. Cilegon. Sobat Kabar Banten, terima kasih kebersamaan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.